Ibu Erni itu Ibu masih Masna ada. yang mana? Masna Saya yang mana? Pak, saya Pak. Baik, silakan Ibu, silakan Ibu. Iya. Ya, yang lain keluar dulu ya, yang lain keluar dulu. Ibu Erni masih ada di situ Pak. Ya, 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 dia belum tahu nih. Yang lain Ibu apa Bu nih? Bapak Erni, SN ini. Bu Erni. Erni ya. Ya, ya, ya. Silakan keluar dulu yang lain. Ibu Erni monggo keluar dulu Bu Er. Ini nggak bisa dikeluarkan ya, harus keluar sendiri soalnya. Baik. Ya. Iya Ayo Bu baik. Baik. Erni, gimana Bu Erni? Jadi Kita begini ya. nih. Oke, baik. em, ya. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Selamat berjumpa dengan kami di sini. Ya, Alhamdulillah. tentu matahari di Ibu itu sudah menjelang siang kan? Iya. Ya, kami di sini masih lumayan pagi Bu di Aceh. Ibu mengaji di Sebentar Pak, saya enggak dengar Pak. Ada suara berisik Pak. dari mana ya suara bising? Iya sudah Pak. Insya Allah sudah ini. Nggih. Nah, ya. Sudah di mana mengajar Ibu? Iya Pak. Ibu mengajar di mana? MI Raden Rahmat Pak. Di Jalan Alas Malang, iya, Surabaya. Aduh rame. Ya. Pak Nyuwun Sewu masih berisik Pak, ya. Coba pindahin ini, pindah aja. Pindahin saja. Masih? Masih Pak. Pindahin saja, pindah. Ibu pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop Bapak. Pakai Coba laptop. pindahin. Pindah Ini. ke HP. Ini. Pindah bukan. Pindah ini saja nih. Pendengar Ibu pindahin saja, cabut. Oh iya Pak, ya. Hmm. Kalau cabut nggak dengar Pak. Iya. Nggak dengar di apa nih di? Apa lewat HP nggih? Lewat HP Boleh saja. juga. Lewat HP saja toh Pak. Kalau dengar Tapi itu tanpa ini enggak dengar sama sekali Bapak. Oke. Mungkin Ini sudah bisa. Ini sudah bisa. bagus. Iya, sudah Pak. Ini Iya. sudah bagus ini. Sudah Pak. Sudah bagus. Iya, Oke, udah bagus. Baik, Bu. Ibu, ada berapa teori belajar yang Ibu kenali, Bu? Banyak Pak, ya. Dari yang saya kenali teori belajar ada banyak, yaitu seperti scientific itu Pak, pengamati, bukan itu. Yang dimaksud Bapak teori belajar behavior itu toh Pak. Boleh lah. Coba lanjutkan dulu. Iya. Baik Bapak, seperti pedagogik yang dikatakan behavior ya atau Langfeld, itu yang saya tahu bahwa pendidikan dalam arti yang hakiki adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada yang belum dewasa dan memberikan tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tekniknya. Oke, cukup Ibu, cukup. Oke, Ibu kan sudah buat RPP, Bu ya? Sudah, Pak. Nah, itu di dalam RPP Ibu itu teori apa yang Ibu pakai? Teori belajar apa? Oh, yang saya pakai teorinya kognitif, Pak. Kognitif. Iya. Mantap tuh, kognitif. Siapa pencetus teori kognitif tuh, Bu? Saya. Baik. Pencetus Baik. kognitif. Ya.
Iya lupa Pak, banyaknya yang Nggak di dipelajari. mana-mana, nggak jumpa itu. Baik, oke. Ada berapa RPP yang Ibu buat? 3 Pak. 3 ya? Iya. Sekarang begini. Coba Ibu baca dulu surat Al-Fatihah. Bapak mau dengar ini. Oh iya Pak. Pakai Al-Quran apa tidak Pak? Al-Fatihah dihafal saja. Oh dihafal aja nggih. Kan sudah biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Pak. Bagus. Ibu sering mengaji untuk anak-anak? Iya Pak. Insya Allah Sering begitu. mengajar. Oke, jadi silakan itu makhrajnya diperbaiki ya. Insya Makhrajal Allah, Pak. hurufnya ya. Oh, Masya Allah. Iya. Baik. Nah, silakan Pak Mumtaz. Pak Mumtaz, monggo Pak. Ayo. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Mumtaz ya. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Masna. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sepertinya memang ini suara berisiknya dari saya ini karena kebetulan saya di pinggir jalan nih, Bu ya, Bapak Bakri, Iya. Bu Masna, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Tidak mengapa Pak. karena lokasi Iya. yang agak di pinggir jalan. Baik Ibu Masna, ini kan terkait RPP saya sudah buka RPP Ibu tentang sikap amanah ya. Iya Bapak. Amanah Bu ya. Amanah Pak. Ya, sikap amanah. Baik, ini pertanyaan saya, ini pendekatan saintifik ya. Bisa dijelaskan, Bu, pendekatan saintifik yang dimaksud di sini? Ya, bisa dijelaskan, Bu, maksud saintifik itu gimana? Yang Ibu maksudkan? Dalam Pak. Iya, scientific Ya, adalah... yang Ibu maksudkan. Halo? Dalam Pak. Ya, silakan. Iya. Yang dimaksud scientific adalah pendekatan yang bisa memberikan akses yang terbaik kepada anak, misalnya dengan cara menanya, kemudian mengamati, menanya, kemudian menalar, mengasosiasikan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan bagus. Karena dengan menalar, menanya, pendekatan seperti itu anak menjadi lebih kreatif dan senternya kepada anak, bukan kepada guru. Kalau zaman yang lalu, masa pendidikan yang lalu mungkin senternya kepada guru, tapi sekarang senternya kepada anak. Jadi anak yang lebih aktif, sementara guru hanya mengarahkan dan memberikan penguatan kepada anak. Seperti itu Pak yang bisa saya pahami. Oke, baik. Apalagi ini kan untuk anak kelas MI ya Pak. berapa Bu ya? Anak MI kelas 4. Berarti memang harusnya pembelajaran yang dibutuhkan ini dia lebih menarik perhatian dan memotivasi siswa, Bu ya. Iya Pak. Baik, bisa nggak dijelaskan bahwa RPP Ibu ini menarik perhatian dan memotivasi? Di mananya, sisi mananya kira-kira yang memotivasi Ya siswa? mungkin Bisa tidak?
menarik perhatian dari anak-anak yaitu kita adakan diskusi. Di situ anak-anak senang karena anak-anak bisa bermain peran dalam artian mereka punya job masing-masing. Ada yang mencari sumber dari berbagai sumber, misalnya menggali pengertian amanah dari berbagai sumber. Ada yang lewat internet, ada yang lewat buku modul atau paket, sehingga anak disibukkan, tidak hanya diam terpaku, semua bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian ada juga yang maju. Selain itu, Pak, karena di sini eranya digital, mungkin kita juga berikan video, tapi untuk pelajaran yang sekarang ini tidak membutuhkan video dulu. Nanti pada pembelajaran yang ketiga atau kedua begitu, Pak. Baik Ibu, ini kan model yang digunakan PBL ya, problem based learning ya. Bisa dijelaskan itu? Yaitu bisa dijelaskan Ibu, problem based learning? Orientasinya kepada sebuah masalah, Pak, di mana kita memberikan masalah kepada anak. Penyajian masalah itu bisa disampaikan kepada anak dan anak bisa menganalisis dengan bagus. Jadi kita berikan lewat diskusi, lewat apa masalah seperti itu, sehingga masalah-masalah yang kita berikan kepada anak keterkaitan dengan mapel itu bisa dicapai dengan bagus, dipecahkan dengan bagus, dengan diberikan metode yang sesuai, misalnya metodenya diskusi atau tanya jawab, seperti itu Pak keterkaitannya kalau menurut pendapat saya. Baik, kalau RPP ini kira-kira RPP ini masalah apa yang Ibu ajukan sehingga bisa membuat anak mencari masalah di mana anak bisa menjaga perilaku amanah dengan baik dan anak mengerti apa sih amanah dan bagaimana ia memegang amanah, sehingga anak harapan saya contohnya Bu, contoh langsungnya misalnya masalahnya ini loh gitu. Dalam Mbak, enggak dengar saya Pak. Ya, contohnya misalnya masalah ini gitu. Ya, anak diberi titipan oleh temannya, kemudian anak tahu tanggung jawabnya, ia tidak akan trader dengan titipan yang diberikan orang lain, bahwa ia memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri, pada orang lain, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara moral ia dapat bahwa ia bertanggung jawab kepada Allah, khususnya kita didik dari sisi akhlaknya Pak. Yang saya inginkan seperti itu. Ya, kemudian kan dalam pembelajaran ini kan problem based learning, Ibu gunakan diskusi, tanya jawab, presentasi. Ada alatnya Bu ya, alat media itu Ibu gunakan ini media buku paket. Buku paket itu dia apa? Masuk media atau? Kalau buku paket hanya merupakan bukan media Pak, tapi buku paket merupakan pendamping dari media itu sendiri. Nah, medianya bisa menggunakan apa saja. Dia bisa menggunakan internet, bisa menggunakan buku paket juga bisa, buku modul juga bisa, apa aja yang ia baca asal sesuai dengan materi. Bagi saya apapun medianya, kalau anak itu bisa mencapai, bagi saya sudah cukup. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi begini Bu ya, kalau dia ada yang disebut sumber ajar ya, sumber ajar, ada yang disebut media, ada disebut dengan alat seperti itu. Jadi kan dalam sebuah RPP itu kan dia harus detail ditulisnya. Artinya begini, kalau Ibu ingin menggunakan sebuah alat atau media dalam pembelajaran, maka dia ditulis di dalam RPP-nya. Makanya setiap yang digunakan itu ditulis dan setiap yang ditulis itu harus digunakan. Jangan sampai tidak digunakan. Misalnya ini Ibu gunakan media buku paket. Buku paket itu sebenarnya lebih ke sumber ajar gitu ya. Media, alat, hanya Ibu gunakan alat di sini PowerPoint. Nah, PPT itu memang dia file Bu, tapi untuk menampilkan file itu dia butuh sesuatu, apakah laptop atau menggunakan Android HP atau pakai Focus. Jadi bukan hanya PowerPoint itu kan slide itu kan file yang dibuat, didesain dengan komputer.
Nah, jadi kemudian tidak boleh kita sebutkan saja boleh apa saja, tapi ketika ingin kita merancang suatu PP atau proses pembelajaran, dia kan merancang RPP dulu. RPP itu ya perencanaan sebelum dilaksanakan, maka harus ditulis apa yang akan kita lakukan nantinya, detailnya apa, sampai ke plano, mungkin kertas plano yang ibu gunakan, ada kertas A4 mungkin, ada spidol. Jadi orang membaca RPP ini sudah terbayang bahwa pembelajaran yang akan Ibu Masnah lakukan itu seperti ini. Nah, jadi tidak abstrak ya, tidak abstrak. Jadi pembelajaran tidak abstrak. Orang masih bertanya-tanya, ini ngapain ini sebenarnya? Ya. Nah, baik. Ya. Kemudian Ibu, apakah RPP ini sudah terintegrasi dengan PTK? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau sudah, masalah apa yang diangkat sehingga RPP ini bisa disebut bagian dari PTK nanti? Oh, PTK-nya ini saya masih ragu, Pak, belum bisa saya masukkan. Untuk saat ini masih judulnya masih apa ya, dengan RPP itu masih belum bisa match. Kan saya mau mengangkatnya video, terus ternyata RPP saya tidak berkaitan dengan itu. Akhirnya ya saya berubah kembali, Pak, masih belum pas gitu, Pak. Ya mungkin Ya, saya berarti arahan, ya. ya untuk ke depan harus lebih diinikan, Bu. Mungkin nanti akan ada bimbingan saat Ibu PPL atau teaching sudah, Bu. Sudah, Bapak. Berarti Alhamdulillah 3 tinggal waktu kali. PPL. Ya, setelah waktu PPL nanti, insya Allah nanti akan dibimbing kembali oleh dosennya masalah RPP yang terkait dengan PTK. Ya, Alhamdulillah, baik. ya, Pak. Begitu saja, Pak Fakri. Saya kembalikan lagi. Saya tidak bisa screenshot karena menggunakan HP Bapak. Mungkin Bapak bisa. Baik, terima kasih Bu Masnah. Saya pikir cukup ya. Ya, Pak. Silakan Ibu keluar, kita akan panggil yang lain. Ya, Pak, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak, Bapak, Ya, atas terima bimbingannya. kasih. Ya, Ibu. Ya, selamat.